Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dan kesempatan kali ini kita kembali untuk membahas isu-isu terkini yang ada di publik. Masih berkaitan dengan tagar Indonesia Gelap, ya. Tapi sebelum kita membahas isu terbaru berkaitan tagar Indonesia Gelap ini, saya mengingatkan kiranya teman-teman berkenan untuk tetap memberikan dukungan berupa komen, share, like, dan subscribe. Baik, kawan-kawan, kalau kita lihat bahwa tagar Indonesia Gelap yang menjadi tema sentral dari demo mahasiswa yang turun ke jalan beberapa hari terakhir, kalau kita perhatikan dan kita simak secara mendalam, tidak lain karena ya fungsi dari check and balances, fungsi kontrol terhadap eksekutif yang formal dan konstitusional itu tidak berjalan, ya, tidak berjalan dengan baik. Kita tahu secara konstitusional DPR RI itu adalah mempunyai peran mengontrol pemerintah, mempunyai peran dan mempunyai fungsi budgeting juga, memberikan dukungan termasuk mengkritisi anggaran-anggaran APBN yang akan digunakan oleh pemerintah. Dan karena DPR RI dominansinya adalah partai-partai pendukung pemerintah, ya, maka fungsi check and balance ini tidak berjalan. Fungsi kontrol itu tidak berjalan. Fungsi budgeting juga kita katakan tidak berjalan. Jadi kebijakan apapun yang diinginkan oleh eksekutif itu akan diterima dengan baik oleh DPR RI. Ya, ada memang kritik ataupun satu dua atau beberapa orang anggota DPR mengkritisi, tapi itu bukan kritisi yang fundamental. Jadi setiap agenda yang diinginkan pemerintah akan tereksekusi dengan baik tanpa ada dialektika yang memadai, dialektika yang prima. Nah, begitu juga alokasi anggaran. Semuanya juga akan dieksekusi, akan diterima, akan didukung. Dan itulah kenyataan yang dilihat, ya. Nah, oleh karena itu tidak mengherankan kemudian yang menjalankan fungsi kontrol itu adalah masyarakat madani, mahasiswa, ataupun kalangan netizen yang menjalankan fungsi kontrol. Ya. Ketika pemerintah mengatakan melakukan efisiensi anggaran, DPR RI ya ACC saja. Baru mereka bereaksi, mereka menjadi backupnya pemerintah, ya. Ketika dikritisi oleh rakyat, oleh komponen masyarakat, bahwa misalnya kebijakan negara untuk efisiensi anggaran itu telah menimbulkan PHK, dan itu dikritisi di dunia maya, baru mereka bereaksi misalnya. Jadi mereka itu posisinya adalah DPR RI bukan sebagai menjalankan fungsi kontrol, tapi mereka menjadi perpanjangan tangan pemerintah ketika telah menimbulkan, dikritisi, dikontrol oleh masyarakat, baru mereka bereaksi. Pencabutan atau pengurangan yang berdampak pada hilangnya gas LPG misalnya, begitu juga. Ketika pengecernya
di apa dilarang untuk menyalurkan gas LPG, ya DPR RI tidak mengkritisi hal itu. Tapi ketika kemudian dikritisi oleh publik karena menimbulkan dampak antrian panjang manusia, ya baru kemudian DPR RI ikut mengkritisi. Jadi DPR RI itu tidak menjalankan peran genuine sebagai pihak yang memberikan kontrol dan mengurus masalah fungsi budgetingnya juga tidak berjalan. Ya contohnya ketika keinginan pemerintah misalnya menggabung ya aset-aset BUMN yang besar itu dalam satu badan pengelola investasi yang dinamakan Danantara, itu juga didukung sepenuhnya oleh DPR RI. Tidak ada dialektika yang kita lihat sebagai publik. Apa konsekuensi negatifnya, kemungkinan negatifnya, bagaimana antisipasi dari kemungkinan negatif itu terjadi, itu tidak kita lihat. Yang melakukan kontrol adalah masyarakat madani. Nah, begitu juga kita lihat tagar Indonesia Gelap itu adalah ketika yang menjadi pengontrol, pengawas pemerintah yang mendapatkan amanah secara konstitusional itu tidak menjalankan tugasnya dengan proper, dengan memadai, yaitu DPR RI, maka kemudian tugas itu diambil alih oleh pihak lain. Nah, pihak lain itu adalah mahasiswa. Pihak lain itu adalah netizen. Ya. Nah, kita masih bersyukur ada pihak-pihak yang menjalankan fungsi kontrol, check and balance. Dan ini juga seharusnya menjadi koreksi ya bagi partai-partai politik. Walaupun partai-partai politik itu mendukung presiden, ya, tapi mereka seharusnya juga tidak mendukung at all cost apapun yang diinginkan, ya. Ya, tapi itulah ketika fungsi check and balance itu tidak bisa dihadirkan secara baik di DPR RI, ya, sebagai entitas lembaga yang secara konstitusional menjalankan fungsi itu. Nah, ternyata kalau ketika itu tidak dijalankan dengan memadai, maka yang akan mengambil alih fungsinya itu adalah entitas masyarakat madani. Ya, kita masih bersyukur masih ada komponen masyarakat, komponen rakyat Indonesia yang mau menjalankan fungsi check and balance itu. Karena di dalam suatu negara demokrasi ketika tidak ada check and balance, itu akan menyebabkan kebijakan-kebijakan itu menjadi tidak ada yang mengevaluasi, tidak ada yang mengontrol implementasinya. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya secara pribadi mengatakan apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu adalah sesuatu hal yang perlu kita apresiasi, karena mereka menjalankan fungsi check and balance, ya, yang tampaknya kalau kita mengandalkan kepada institusional yang legal formal, yang konstitusional untuk menjalankan itu, kita tidak akan mendapatkan bentuk check and balance yang memadai, dan harus dibantu pengontrolan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu harus dibantu kontrol oleh masyarakat madani, yaitu oleh mahasiswa, oleh media, oleh
kelompok-kelompok sosial lainnya. Jadi itu teman-teman yang dapat saya sampaikan dalam konteks Tagar Indonesia Gelap kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.